Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konstantinopel, malam yang gelap menyelimuti kota. Sultan Murad IV, yang terkenal dengan kebijaksanaan dan keberaniannya, merasa terpanggil untuk menyelami kehidupan rakyatnya. Dia memutuskan untuk menyamar, melepas jubah kebesarannya, dan mengenakan pakaian sederhana yang tidak mencolok. Qasim, kepala pengawal setianya, menatapnya heran, "Mengapa Anda ingin turun ke jalanan malam ini, Sultan?" Sultan Murad IV tersenyum, "Qasim, terkadang kita perlu merasakan bagaimana hidup seperti rakyat kita. Inilah malamnya." Dengan cahaya obor yang temaram, Sultan menyusup ke lorong-lorong sempit. Di tengah perjalanan, mereka menemui sekelompok anak kecil yang sedang bermain. Salah satu anak bertanya dengan polos, "Siapa Anda, Tuan?" Sultan tersenyum lebar, "Aku hanya seorang petani biasa, Nak. Namaku Ahmad. Kalian mau bermain bersamaku?" Anak-anak itu tertawa riang, dan Sultan ikut tertawa. Sementara itu, Qasim hanya bisa menggelengkan kepala, mengikuti Sultan dengan setia. Mereka melanjutkan perjalanan hingga tiba di pasar malam yang ramai. Sultan terpesona oleh keramaian dan kehidupan malam yang berbeda dari istananya. Dia melihat seorang pedagang rempah-rempah yang sedang berbicara dengan pelanggannya. Sultan bertanya dengan bersemangat, "Pak, bisakah saya mencoba bumbu terbaik yang Anda miliki?" Pedagang itu memandang Sultan yang tampak seperti petani dengan skeptis. "Berapa uang yang Anda miliki, Pak Petani?" Sultan menggaruk kepala dengan canggung, Saya rasa cukup untuk membeli sejumput bumbu." Mendengar jawaban Sultan, para pedagang dan pembeli di sekitarnya burst into laughter. Pedagang itu berkata sambil tertawa, "Baiklah, Pak Petani, cobalah ini. Semoga bumbu ini membuat hidup Anda lebih manis." Sultan tersenyum dan membayar bumbu tersebut. "Terima kasih, Pak Pedagang. Semoga rezeki Anda berlimpah." Qasim yang melihat situasi hanya bisa menyembunyikan senyumnya. Sultan dan Qasim melanjutkan petualangan malam mereka, tanpa tahu bahwa malam ini akan mengubah takdir mereka dan sebuah kisah yang luar biasa akan segera terungkap. Bab 2, Pertarungan Batin Sultan. Sultan Murad IV dan Qasim melanjutkan perjalanan menyusuri lorong-lorong Konstantinopel yang gelap. Hening malam hanya dipecahkan oleh langkah-langkah ringan mereka dan suara keramaian dari kejauhan. Sultan, yang kini merasakan kehidupan rakyatnya secara langsung, merenung dalam hati. "Sungguh luar biasa," gumam Sultan, melihat bagaimana mereka hidup dengan sederhana namun penuh kebahagiaan. Qasim mengangguk setuju, "Ini pengalaman yang sangat berharga, Sultan. Tidak banyak penguasa yang bersedia turun ke jalan-jalan seperti ini." Mereka terus berjalan hingga mendengar suara gaduh dari sebuah gang sempit. Sebuah kelompok pemuda sedang berdebat dengan penuh semangat. Sultan dan Qasim mendekat untuk menyaksikan pertengkaran itu. "Paman Ahmad, dia selalu mengatakan kalau dia lebih cepat dariku," seru salah satu pemuda. Seorang pria tua yang kelihatan bijak dan berjanggut putih merespon, Wah, anak-anak muda zaman sekarang. Bagaimana kalau kita adu cepat saja? Siapa yang menang dapat makan malam gratis dari Pak Ahmad." Sultan tertawa melihat aksi ceria mereka. "Baiklah, saya setuju. Ayo, tunjukkan kecepatan kalian." Pertandingan adu cepat pun dimulai di tengah gelap tawa. Sultan dan Qasim terlibat dalam situasi yang menyenangkan, melupakan sejenak bahwa di balik jubah sederhana mereka, sebenarnya adalah penguasa dan kepala pengawal yang penuh tanggung jawab. Setelah pertandingan selesai, Sultan menyatakan, "Anak muda, kalian semua sangat cepat. Malam ini, kalian semua pemenang." Pemuda-pemuda itu bersorak kegirangan. Sultan dan Qasim melanjutkan perjalanan dengan senyum di wajah mereka, merasakan kebahagiaan yang muncul dari kebersamaan dan kejujuran. Namun, di tengah-tengah keceriaan itu, mereka tak tahu bahwa sebuah pengalaman mendalam dan kebenaran yang tersembunyi menanti di lorong-lorong yang lebih gelap dari Konstantinopel. Malam ini hanya menjadi awal dari pertarungan batin Sultan, yang akan membuka pintu menuju kisah yang tidak terduga. Bab 3, Pencarian Identitas Jenazah Misterius. Sultan Murad IV dan Qasim melanjutkan perjalanan mereka, menelusuri lorong-lorong yang semakin sepi. Di tengah jalan, mereka mendengar isak tangis yang menyedihkan.
Mereka berdua bergegas menuju sumber suara tersebut dan menemukan seorang pria tua sedang berlutut di samping jenazah yang terbaring di tanah. "Ya Allah, siapa dia?" tanya Sultan dengan nada prihatin. Pria tua itu mengangkat kepala dan melihat Sultan. "Ya tuanku, ini adalah anak saya yang malang. Dia meninggal karena penyakit yang tak kunjung sembuh." Masyarakat di sini menuduhnya sebagai pemabuk, padahal dia adalah seorang yang tekun beribadah. Sultan dan Qasim membungkuk untuk mengamati jenazah tersebut. Sultan merasa ada yang tidak beres. Mengapa dia difitnah seperti ini? Apa yang terjadi? Pria tua itu berkisah tentang bagaimana anaknya, yang seorang wali yang taat beribadah, terseret oleh fitnah masyarakat. Mereka bahkan menolak memberikan tempat pemakaman yang layak untuknya. Sultan tertegun mendengar cerita tersebut. Kita harus mengungkap kebenaran ini. Setiap manusia pantas mendapat kehormatan, terlepas dari masa lalunya. Qasim setuju, tapi bagaimana, Sultan? Bagaimana kita membuktikan bahwa dia seorang wali yang dihormati? Sultan tersenyum licik. "Qasim, kita akan memulai dengan mencari bukti-bukti kebaikannya. Saya yakin, di antara lorong-lorong ini, banyak yang mengetahui kebaikan anak ini." Mereka berdua berjanji untuk membersihkan nama baik almarhum dan mengungkap kebenaran yang tersembunyi di balik fitnah masyarakat. Perjalanan emosional Sultan dan Qasim akan membawa mereka pada suatu rahasia yang mengejutkan tentang kehidupan pria itu dan bagaimana peran besar yang dimainkannya dalam menyebarkan kebaikan di tengah-tengah kehidupan yang keras. Bab 4. Pengungkapan kebajikan tersembunyi. Sultan Murad IV dan Qasim memulai pencarian mereka untuk mengungkap kebaikan tersembunyi dari almarhum wali. Mereka berbicara dengan warga setempat, mengunjungi tempat-tempat yang pernah dikunjungi oleh pria tersebut, dan menemui orang-orang yang pernah bersamanya. Dalam pencarian mereka, Sultan dan Qasim menemukan banyak kisah inspiratif tentang pria itu. Mereka mendengar cerita tentang bagaimana ia membantu orang-orang miskin, memberikan makanan kepada yang lapar, dan menyediakan tempat beristirahat bagi orang-orang yang lelah. Pria itu ternyata telah menyelamatkan banyak nyawa dan memberikan harapan kepada yang putus asa. Saat bertemu dengan seorang tua di pasar, Sultan bertanya, "Apakah Anda pernah berinteraksi dengan wali ini?" Tua itu tersenyum, "Ah, tuanku, dia adalah malaikat yang menyamar. Saya adalah seorang tukang roti yang hampir bangkrut. Dia datang, membeli roti tanpa membayar, dan memberikan uang yang cukup untuk menyelamatkan usaha saya. Saya yakin, dia adalah utusan Tuhan." Sultan dan Qasim semakin terkesan oleh jejak kebaikan yang ditinggalkan oleh pria itu. Mereka juga menemui seorang anak kecil yang menceritakan bahwa pria itu sering mengajarkannya membaca Al-Quran dan memberikan pelajaran moral yang berharga. Sultan tersenyum puas. Kita telah menemukan kebenaran yang tersembunyi di balik fitnah masyarakat. Almarhum adalah wali Allah yang benar-benar mengabdi kepadanya. Qasim menambahkan, ternyata masyarakat tidak selalu bisa melihat kebaikan dalam diri seseorang. Mereka sering terjebak dalam prasangka dan fitnah. Dengan hati yang penuh harap, Sultan dan Qasim bersiap untuk membuktikan kebenaran ini kepada seluruh masyarakat. Mereka yakin bahwa pengungkapan kebaikan tersembunyi ini akan mengubah pandangan orang-orang terhadap almarhum dan memberikan inspirasi kepada banyak orang. Namun, keduanya belum menyadari bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai, dan rahasia yang lebih besar akan segera terkuak di mata mereka. Bab 5. Perspektif masyarakat versus kebenaran. Sultan Murad IV dan Qasim memutuskan untuk membawa kebenaran kepada masyarakat. Mereka mengundang pemuka agama, tokoh masyarakat, dan warga Konstantinopel untuk menyaksikan bukti kebaikan almarhum wali Allah. Pertemuan besar diadakan di pusat kota, dan Sultan berbicara dengan tegas. "Warga Konstantinopel, kami datang membawa bukti tentang kebaikan sejati dari almarhum wali Allah. Dia bukanlah pemabuk seperti yang dituduhkan, melainkan sosok yang penuh cinta kasih dan dedikasi kepada sesama," ucap Sultan. Namun, tidak semua orang menerima bukti tersebut dengan baik. Seorang pedagang yang pernah menghina almarhum angkat bicara, "Mungkin itu hanya aksi terakhir dari wali palsu itu untuk mendapatkan simpati." Pertentangan mulai tumbuh di antara warga. Beberapa percaya pada kebenaran yang dibawa Sultan, sementara yang lain tetap bersikeras pada pandangan mereka yang keliru.
Sultan, dengan sabar, mengundang mereka untuk melihat rekam jejak kebaikan yang ditinggalkan oleh almarhum. Dia memperlihatkan surat-surat terima sumbangan yang dilakukan oleh almarhum, foto-foto yang menunjukkan baktinya kepada orang-orang yang membutuhkan, dan kesaksian langsung dari mereka yang merasakan kasih sayangnya. Kasih menambahkan dengan tegas, waktu telah membuktikan bahwa almarhum adalah pria mulia yang telah memberikan banyak berkah kepada kota ini. Meski demikian, pandangan masyarakat masih terbelah. Sultan dan Qasim menyadari bahwa untuk mengubah perspektif ini, mereka perlu membawa bukti lebih lanjut. Dengan tekad yang bulat, mereka bersiap untuk perjalanan lanjutan, menggali lebih dalam ke dalam kebenaran yang belum terungkap sepenuhnya. Bab 6, Kesimpulan Penuh Kebijaksanaan. Sultan Murad IV dan Qasim telah menemukan kebenaran yang tersembunyi, merenungkan perjalanan panjang yang membawa mereka pada pengampunan dan kebijaksanaan Allah. Pria yang dianggap berdosa oleh masyarakat ternyata memiliki kebaikan yang luar biasa, menyebarkan cahaya keislaman di tengah-tengah kesalahpahaman. Dari pertarungan batin Sultan hingga pengungkapan kebaikan tersembunyi, kisah ini telah menyoroti kompleksitas kehidupan, perspektif, dan nilai-nilai kemanusiaan. Ini adalah cerminan bahwa hakikat seseorang tidak selalu terlihat dari permukaan, dan pengampunan serta belas kasih Allah melampaui penghakiman manusia. Dalam akhir bahagia di surga, pria yang terabaikan mendapat kedamaian dan penerimaan yang sejati di hadapannya. Sultan dan Qasim, dengan hati penuh belas kasihan, memahami bahwa kebahagiaan sejati terletak pada kasih sayang Allah yang tak terhingga. Dari kisah ini, mari kita petik hikmah bahwa setiap individu layak mendapat penghormatan dan kesempatan untuk dibuktikan kebenarannya. Pengajaran tentang kebaikan tersembunyi, pengampunan, dan penghakiman akhir Allah menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Namun, ingatlah bahwa kisah ini bukanlah panduan agama, melainkan fiksi yang menyampaikan pesan moral dan spiritual. Semoga cerita ini dapat memberikan inspirasi dan refleksi dalam memahami kompleksitas kehidupan serta nilai-nilai luhur yang dapat kita petik untuk menjadi manusia yang lebih baik. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.